mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada pelaku usaha di lingkungan sekitar. Nah, kali ini kita akan langsung mewawancarai owner dari Ruang Bunga Sidoarjo. Iki lho rek, barangnya. Yuk ikut aku kenalan sama ownernya Ruang Bunga Sidoarjo. Yuk. Assalamualaikum, permisi. Tante. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita perkenalan dulu ya. Oke. Kalau boleh tahu nama tante siapa? Oke, nama saya Intan Ayu. Baik, perkenalkan tante, nama saya Alessandria Sil Valeri Iwangga dari SDN Cimunda 2. Saya akan mewawancarai tante. Apakah tante bersedia? Oke, siap bersedia. Kita langsung ke pertanyaan saja ya. Pertanyaan pertama, apa yang memotivasi Anda untuk memulai bisnis ini? Motivasi ya. Kalau untuk motivasi sendiri, yang pertama karena saya menyalurkan kesenangan. Kalau dibilang hobi juga sebenarnya bukan yang hobi banget, cuman saya suka aja merangkai bunga, terus punya lebih bisa mengoleksi bunga dengan berbagai warna dan berbagai jenisnya. Itu berawal dari situ, kemudian ya iseng-iseng aja sih sebenarnya dulu itu mengisi waktu luang. Ya alhamdulillahnya berjalan juga sampai sekarang. Pertanyaan kedua, apa langkah-langkah awal yang Anda lakukan untuk memulai bisnis ini? Langkah-langkah awalnya yang pertama melatih tangan. Jadi melatih tangan itu sebuah keterampilan dan itu juga jadi modal utama dalam kita merangkai bunga. Jadi yang pertama yang disiapkan ya pasti keterampilan, kemudian modal, jadi modal untuk beli peralatan, persiapan, kita bikin katalog untuk dipasarkan ke masyarakat. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjalankan bisnis ini? Tantangan terbesarnya yang pertama dan yang utama adalah waktu. Jadi untuk menjalankan bisnis ini memang saya anggap kurang fleksibel dan kurang leluasa karena di samping bisnis ini pekerjaan utama saya adalah sebagai karyawan di sebuah perusahaan dan kita kerjanya full time dari pagi sampai sore, Senin sampai Jumat. Nah mungkin saya bisa full time mengurus ruang bunga itu ya di Sabtu sama Minggu. Kemudian kalau ada pesanan atau orderan ya kita prosesnya di atas jam 5 karena pulang kerja OTW sampai ke rumah itu perlu waktu ya, jadi ya mau nggak mau baru bisa mulai proses pesanan itu ya sekitar jam 5 sampai selesai gitu. Itu tantangan yang menurut saya bisa dibilang berat juga. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa Anda? Kalau kualitas produk yang menurut saya perlu kita maintenance itu ide-ide yang kita bisa hasilkan ke dalam sebuah produk. Jadi untuk produk itu kan nggak bisa itu terus. Kita harus terus berinovasi, berkreasi. Gimana sih trennya pasar sekarang? Customer itu butuh produk yang seperti apa, papan yang seperti apa. Itu kita terus berusaha tingkatkan untuk memenuhi keinginan dari customer kita gitu. Jadi kita juga nggak menutup kemungkinan nih nanti mungkin nggak cuma papan akrilik atau buket bunga atau sejenisnya, mungkin juga akan ada produk-produk baru yang bisa memenuhi keinginan dari customer kita gitu. Kemudian juga kita harus memilih bahan-bahan yang kita gunakan itu sesuai dengan standarnya kita. Jadi kita kan supaya bisa ganti-ganti, tapi kita gimana caranya bisa memilih bahan itu tadi supaya tidak mengurangi kualitas dan tetap menjaga kepuasan customer. Oke. Selanjutnya nih Tante, bagaimana Anda memasarkan produk atau jasa Anda? Pemasaran produk ruang bunga semuanya full
di sosial media. Jadi sekarang kan banyak tuh kan Instagram, kemudian Facebook, dan juga satu lagi di Google Maps. Jadi di Google Maps itu juga kita pasang apa namanya Mbak, kayak pasang lokasi. Jadi di lokasi itu kita kalau searching papan bunga akrilik Surabaya atau Sidoarjo, gimana caranya kita bisa muncul di Google Maps gitu. Kemudian kita juga pakai Instagram yang berbayar, Instagram Ads namanya. Itu memang nggak rutin sih, jadi hanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Itu juga lumayan menjangkau customer-customer kita yang sebelumnya belum kenal ruang bunga, kemudian DM, oh tahu ruang bunga gitu. Selebihnya ya dari mulut ke mulut sih. Jadi kadang kan kita ada grand opening apa, di situ kita ada pesanan produk. Nah kemudian si customer yang lain itu tahu, akhirnya masuk ke kita kayak gitu. Oke, selanjutnya nih, apa rencana Anda untuk mengembangkan bisnis ini di masa depan? Kedepannya kalau saya sendiri sih ingin lebih banyak bermanfaat untuk orang-orang. Kalau bisa ya kita besarkan produksi dengan meng-hire 1 orang atau 2 orang pekerja yang mungkin nanti dengan hadirnya pekerja ini kita bisa lebih banyak memproduksi pesanan. Kemudian khususnya nih kalau yang mendadak, jadi pesannya H-1, karena kadang kita juga membatasi kuota pesanan H-1, itu bisa terlayani. Selanjutnya, berapa omset yang Anda dapat setiap bulan? Kalau omset ini naik turun, namanya usaha pasti juga ya ada kalanya banyak, ada kalanya di bawah gitu ya. Ya sekitaran 5-6 omset per bulan. Oke, pertanyaan terakhir nih Tante. Oke. Apa pesan Anda untuk orang yang ingin memulai bisnis seperti Anda? Pesannya kita harus investasi leher ke atas. Jadi setidaknya kita punya kemampuan dan kemauan untuk terus belajar menciptakan produk-produk baru. Kemudian juga suatu hal yang besar itu dibangun dari hal-hal kecil yang terus kita lakukan. Ya secara kontinu kita bisa menabung. Jadi insya Allah kedepannya juga kita bisa memetik hasilnya yang lebih besar sesuai dengan keinginan kita. Baik Tante, terima kasih atas jawaban dan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya, dan dapat menginspirasi untuk teman-teman semua. Terima kasih Tante Intan. Senang hati. Semoga sehat selalu, usahanya makin lancar. Terima kasih ya.